Nah, guys, selamat sore, salam kartu tarot, salam zodiak. Nah, kembali lagi di sore hari ini, guys, di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah informasi terkait apa dan bagaimana keadaan kamu, gitu. Mulai dari perasaan kamu, pekerjaan kamu, ataupun keuangan kamu, gitu. Nah, sebelum saya memberikan informasi terhadap kamu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya agar kedepannya saya lebih bersemangat untuk memberikan informasi terkait apa yang kamu rasakan gitu. Nah, di sore hari ini, guys, saya akan merespon berbagai komentar yang diberikan terhadap saya gitu. Salah satu komentar yang membuat saya agak sedikit unik di benak saya, yaitu saya akan melihat bagaimana kondisi orang lama kamu terhadap pasangannya gitu. Apakah setelah meninggalkan kamu kehidupan dia bahagia atau justru kebalikannya gitu. Apakah dia menerima sebuah karma hasil dari perbuatannya yang telah menyakitin kamu atau tidak. Saya akan melihat dan memberikan informasinya terhadap kamu gitu. Tetapi perlu saya tekankan kepada teman-teman, setiap kartu yang keluar yang saya ambil, saya memberikan informasinya berdasarkan kartu yang keluar, bukan berdasarkan sebagai karangan yang saya berikan terhadap teman-teman gitu. Bisa saja memang bersifat resonate ataupun tidak resonate, tergantung bagaimana teman-teman bisa menyikapinya, secara objektif kah atau secara negatif gitu. Saya akan berusaha untuk melihat bagaimana keadaan si dia, orang lama kamu. Bukan hanya orang lama kamu, tetapi saya akan memberikan informasi dan melihat bagaimana keadaan orang yang berada di sekeliling kamu yang telah menyakitin kamu, baik di dalam keuangan ataupun pekerjaan kamu gitu, yang berusaha menyenggol dirimu. Nah, kita mulai saja. Nah, guys, di depan saya ini, guys, ada beberapa kartu yang akan menggambarkan terkait apa yang saya jelaskan tadi dan apa yang saya bicarakan tadi di awal pembicaraan saya. Akan tetapi, guys, sebelum saya membahas informasi dan saya berikan keterangan terhadap teman-teman terhadap pembicaraan saya di awal tadi, saya ingin izinkan saya untuk memberikan gambaran terkait bagaimana kehidupan kamu di masa lalu bersama dia gitu. Ada dua bagian kartu yang akan menyimpulkan yang ingin saya berikan informasinya terhadap kamu. Satu bagian kartu menggambarkan terkait bagaimana kehidupan kamu
untuk di masa lalu. Nah, bagian berikut ini guys akan menggambarkan apakah orang lama kamu itu kehidupannya bersama orang pasangan dia yang baru, apakah bahagia atau tidak. Bukan hanya untuk pasangan kamu, tetapi seseorang yang ingin menyenggol kamu, seseorang yang telah meninggalkan kamu dengan rasa kepahitan, dengan rasa kegelisahan gitu. Nah, satu bagian kartu ini akan menyimpulkan untuk kamu, untuk kedepannya. Apakah kamu ada perubahan atau tidak gitu. Nah, kita mulai saja. Kartu pertama untuk kamu di masa lalu. Ada kartu The Lovers. Saya melihat di sini guys. Ada sesuatu keganjalan yang kamu rasakan. Ada sesuatu perbuatan di mana perbuatan ini seakan-akan sudah kamu ketahuin, sudah kamu selidikin gitu. Baik di dalam dunia asmara kamu, pasangan kamu telah melakukan sebuah reaksi atau perbuatan di mana perbuatan itu merupakan hubungan terlarang gitu dengan orang lain atau ibaratnya orang ketiga. Ini kehidupan kamu di masa lalu bersama dia. Seharusnya kehidupan kamu di masa lalu kamu itu bahagia. Sama-sama antara si A dan si B seharusnya bahagia gitu. Tetapi saya melihat antara si A sedang bermain atau si B yang sedang bermain terhadap orang ketiga gitu. Ada kemunculan orang ketiga yang merusak hubungan kamu menjadi hancur. Ini kartu The Lovers. Bisa saja itu di dalam dunia asmara kamu. Tetapi kalau kita bicara di dalam dunia pekerjaan kamu, saya melihat ada pihak lain yang ikut campur di dalam satu bidang yang kamu lakukan. Dia berusaha untuk menyenggol kamu, berusaha untuk menyudutkan kamu agar apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tindak lakukan seakan-akan mencerminkan bahwasannya kamu itu buruk di depan orang lain gitu. Ini di dalam dunia pekerjaan, dan apabila kamu melakukan sebuah hubungan bisnis terhadap orang lain, ini rekan kerja kamu sedang menerima sebuah kabar dari orang lain di mana kabar itu merupakan kabar yang sangat menyakitkan untuk kamu. Ini rekan bisnis kamu ini sedang menyaring sebuah perkataan ini. Apakah benar antara perkataan kamu dengan perkataan seseorang gitu. Nah, kalau kita berbicara di dalam dunia keuangan, mungkin keuangan kamu ada pihak lain yang ikut campur, yang ingin mengatur keuangan kamu. Saya tidak tahu apakah ini pihak dari satu circlemu atau bisa saja pasangan kamu gitu. Dimana kartu The Lovers ini, saya hanya menyimpulkan bahwasannya kartu The Lovers ini merupakan lambang dari zodiak Gemini. Kita tahu bahwasannya zodiak Gemini itu lambang di dalam kartu tarot merupakan The Lovers gitu. Saya melihat ini kartu. Ada seseorang yang ingin merusak kehidupan kamu di masa lalu. Dimana dengan rusaknya kehidupan kamu di masa lalu, dia sangat bahagia gitu, ingin melihat kamu menderita. Bagi kamu yang sedang menjalin hubungan rumah tangga terhadap pasangan kamu, saya melihat ini dari segi keuangan kamu. Ada yang mengatur dan ada yang mengendalikan keuangan kamu sehingga membuat pemikiran kamu terbagi dua. Bisa saja pasangan kamu memberikan setengah terhadap kamu, memberikan setengah lagi terhadap orang baru dia yang dia lakukan secara diam-diam. Kamu tidak mengetahuinya. Nah, kartu The Lovers ini apakah berpengaruh terhadap kartu yang dia dibawanya? Kita lihat saja. Iya, Knight of Wands. Saya tadi mengatakan bahwasannya ada seseorang atau pihak ketiga yang datang berusaha untuk
menghancurkan kamu, jelas ada. Mungkin bisa saja kamu atau pasangan kamu atau pihak dari yang kamu sayangi. Dengan kemunculan orang ini, itu dia berusaha untuk membuat kamu itu mengacaukan pikiran kamu. Dengan kekacauan yang kamu rasakan, dia tersenyum bahagia gitu. Nah, kartu selanjutnya seperti apa yang saya bilang tadi, guys. Di bagian kedua, saya akan melihat apakah kehidupan dia bahagia dengan pasangannya atau tidak gitu. Wow. Saya melihat di sini, guys, di dalam kartu ini bisa dikategorikan ketika dia menjalin hubungan terhadap kamu, dia melakukan sebuah pengkhianatan terhadap kamu, bukan hanya pasangan kamu ataupun orang yang berada di sekeliling kamu yang telah menyenggol kamu, yang meninggalkan kamu dengan rasa kepahitan. Dia sudah menerimanya. Tapi saya lebih fokus terhadap pasangan kamu. Seakan-akan guys, saya melihat kartu yang ada di tangan saya ini. Saya melihat bahwasannya pasangan kamu yang telah meninggalkan kamu dengan rasa kepahitan, dia sudah menerima apa yang dia perbuat terhadap kamu. Muncul ini kartu. Kita melihat ada banteng, ada seseorang. Seseorang sedang mengendalikan dia. Seseorang sedang mengatur dia. Gitu. Dengan cara seseorang mengendalikan dia, dengan cara seseorang mengatur dia, dia seakan-akan hidupnya pun merasa terkekang, merasa tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Dia membandingkan untuk saat ini pemikiran orang lama kamu yang telah meninggalkan kamu. Dia telah menjalin dan hidup terhadap orang baru dia. Pemikiran dia untuk sekarang ini membandingkan antara diri kamu dengan diri dia. Itu dia. Dimana diri dia sedang dikendalikan, sedang diatur oleh seseorang yang membuat kehidupan dia semakin terkekang. Sama halnya seperti kehidupan yang kamu jalani ketika kamu di masa lalu bersama dia. Kamu merasa hidup kamu terkekang oleh dia karena perselingkuhan yang dia lakukan. Tetapi justru pemikiran dia untuk saat ini, dia merasa dia sudah menerima hukum tabur tuai. Apa yang dia tabur sudah dia tuai di dalam kartu ini. Nah, apakah kartu ini seakan-akan memberikan dia pemikiran dia bahwasannya dia diatur atau dikendalikan? Kita lihat saja. Iya. Dia merasa hidupnya dikendalikan, dia merasa hidupnya diatur, seakan-akan apa yang dia perbuat tidak menghasilkan sesuai dengan pemikiran dia. Nih, antara kartu ini dengan kartu ini bertolak belakang. Ini pemikiran antara pasangan kamu untuk saat ini. Ini dia. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Karena kehidupan dia diatur, karena kehidupan dia dikendalikan oleh seseorang dengan tujuan bukan bersifat positif melainkan bersifat negatif. Gitu. Nah, kartu selanjutnya, iya. Dengan rasa pemikiran dia bahwasannya kehidupannya sudah dikendalikan, kehidupannya sudah diatur, dia merasa pemikiran dia ibarat menjalani sebuah kehidupan atau perjalanan di mana perjalanan itu sangat bodoh, tidak ada gunanya. Dia ingin bahagia terhadap orang baru dia setelah meninggalkan kamu, tetapi apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan itu sia-sia. Ibarat perjalanan yang bodoh, tidak ada hasilnya. Kamu cukup bahagia di sini, kamu cukup tersenyum melihat ketiga kartu ini. Rasa yang kamu rasakan selama ini itu sudah terbalaskan di sini.
sudah terbalaskan. Nah, ini bagian kartu ini yang menggambarkan sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi. Apakah kehidupan dia bahagia terhadap pasangan baru dia setelah meninggalkan kamu, atau seseorang yang di sekeliling kamu yang berusaha untuk menyenggol kamu, ingin menghancurkan kamu. Saya melihat ketiga kartu ini, mereka berusaha untuk menghancurkan kamu. Memang kamu sudah merasakan kehancuran, tetapi dengan rasa kehancuran yang kamu terima, mereka pun mengalaminya sekarang untuk saat ini. Mereka mengalami sebuah perbuatan di masa lalunya terhadap kamu. Gitu. Seseorang telah mengendalikan di sini. Kamu bahagia, kamu tersenyum melihat ketiga kartu ini. Saya sudah berusaha untuk melihat ini kartu dan memberikan informasinya terkait terhadap kamu. Nah, ini bagian kedua ini menggambarkan kondisi si dia. Nah, bagian terakhir akan menggambarkan terkait bagaimana kamu ke depan. Dengan rasa pasangan kamu sudah merasakan sebuah perbuatannya, apakah kehidupan kamu ke depannya sebagus yang kamu pikirkan atau tidak gitu. King of Cups. Ada kartu King of Cups. Saya tidak tahu ini. Apakah kamu dengan kehidupan kamu di masa lalu sudah terlalu banyak belajar dan mengambil beberapa pembelajaran? Saya melihat ini. Ada seseorang yang sedang berusaha untuk mempertahankan kamu karena dia sudah memahami dan menilai bahwasannya kamu itu dari kehidupan masa lalu itu sudah penuh dengan pemikiran yang dewasa. Ada seseorang yang sedang melihat dan memantau kamu. Nih, seseorang. Saya tidak tahu apakah dia akan datang memberikan kebahagiaan atau tidak. Yang pastinya ada seseorang yang akan mempertahankan kamu. Gitu. Nah, kartu berikutnya. Iya. Dimana seseorang ini ingin membuat kamu nyaman, ingin mengubah kehidupan kamu, di mana kehidupan kamu yang sudah merasa pahit, yang sudah merasa hancur, dia ingin membuat suatu kehidupan yang seutuhnya gitu. Itu di dalam dunia asmara. Tetapi kalau kita berbicara di dalam dunia pekerjaan ataupun bisnis, ada seseorang yang sedang mempertahankan situasi, ada seseorang dalam hal satu situasi ini, di mana situasi itu akan membuat sebuah pekerjaan yang deal keputusannya. Baik di dalam dunia usaha bisnis kamu, ada seseorang yang mempertahankan sebuah keputusan ini, di mana keputusan itu membuat kamu bisa tersenyum, bisa bahagia gitu. Begitu juga keuangan kamu. Ada seseorang yang akan membantu kamu, di mana seseorang itu secara misterius akan memberikan bantuan terhadap kamu. Nah, kartu selanjutnya, iya, bukan hanya cuma satu orang yang akan datang membantu kamu. Ada king, ada knight, pangeran, ada raja dan pangeran. Kedua orang ini akan menghampirin kamu. Kalau bisa dibilang, saya melihat orang yang akan datang menghampirin kamu, termasuk orang yang bisa dibilang berada, punya kekuasaan, punya kedudukan. Dia akan memberikan sesuatu apa yang kamu harapkan. Dia akan memberikannya secara sepenuhnya, di mana apa yang dia berikan akan membuat kamu pulih kembali gitu. Nah, kartu selanjutnya akan apa yang akan terjadi. Wow, iya, dengan kehadiran raja dan pangeran, kamu menjadi ratu, Queen of Pentacles. Queen, ratu, di mana ratu ini akan membuat kehidupannya lebih bahagia dengan kehadiran raja dan pangeran tersebut. Kamu akan dihadapkan terhadap satu pilihan, apakah harus memilih raja atau pangeran gitu. Ketika kamu memilih raja, posisi kamu akan aman. Begitu juga ketika kamu harus memilih pangeran, posisi kamu pun akan berada di zona aman.
ini untuk kedepannya. Setelah kamu merasakan kehidupan di masa lalu kamu hancur, merasa pahit, kamu akan menjadi Queen of Pentacles, di mana saya melihat Queen of Pentacles, seorang ratu, ratu koin, ratu keuangan. Kehidupan kamu akan diperbaiki untuk kedepannya. Jadi saran saya, kamu berpikiran bahwasannya kehidupan dia dengan orang baru dia bahagia, tidak. Dia merasa kehidupan dia dikendalikan, dia merasa kehidupan dia diatur dengan cara dia dikendalikan dan diatur. Dia merasa perjalanan hidup dia bersama orang barunya merupakan perjalanan hidup yang sangat bodoh. Dia sudah menerima hukum tabur tuai. Nah, untuk kedepannya kamu akan menjadi seorang Queen of Pentacles, di mana Queen of Pentacles itu menggambarkan seseorang yang memiliki keuangan yang sangat berlimpah gitu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.